Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Novianto. Saya kali ini akan mencoba menjelaskan atau memaparkan tentang individu sosiopatik. Kali ini juga saya akan membahas dua jurnal sekaligus. Yang pertama jurnal dari Muhammad Rifli dengan judul Jurnal Mengenal Gangguan Kepribadian serta Penanganannya. Kemudian jurnal yang kedua oleh Abid Rohman SAG MPDI dengan judul Jurnal Patologi Sosial Perspektif Al-Quran. Langsung saja, pada jurnal yang pertama saya akan membahas tentang sosiopatik dari jurnal Muhammad Rifli. Ya, ini pada intinya ya, gangguan kepribadian psikopat atau sosiopat. Gangguan adalah rasa orang yang tidak memiliki kematangan emosi, kurang memiliki pertimbangan dalam rasa tanggung jawab, tidak mampu menilai akibat-akibat dari tingkah lakunya. Ya. Kemudian untuk mengetahui penyebab gangguan antisosial ini adalah pertama, yaitu melalui pendekatan psikodinamik, seperti karena ia tidak mengembangkan superego yang kuat dan karena ia telah melekat pada tahap awal perkembangan psikoseksual atau karena kebutuhan akan cinta, dukungan dan penerimaan tidak dipuaskan oleh orang tuanya dan kegagalan dalam memuaskan kebutuhan ini mengalami kehidupan berikutnya. Kemudian gangguan kepribadian antisosial biasanya muncul pada remaja akhir. Prognosisnya bervariasi. Gangguan yang umum terjadi pada individu dengan kepribadian antisosial adalah gangguan depresi, gangguan alkohol, zat-zat tertentu atau obat terlarang. Treatment atau yang dapat diberikan yaitu treatment atau pelayanan itu yang pertama, psikoterapi. Jika pasien merasa bahwa mereka berada di antara teman-teman sebayanya, tidak adanya motivasi mereka untuk berubah jadi menghilang. Kemungkinan hal itu lah yang membuat kelompok yang menolong diri sendiri akan lebih berguna dibandingkan di penjara dalam menghilangkan gangguan. Kemudian farmakoterapi. Farmakoterapi itu apa sih? Yaitu untuk menghadapi gejala yang diperkirakan akan timbul seperti kecemasan, penyerangan dan depresi. Ya. Kemudian jika pasien menunjukkan bukti-bukti adanya gangguan defisit atensi atau hiperaktivitas, psikostimulan seperti methylphenidate atau Ritalin bisa digunakan. Ya, tadi itu dari jurnal yang pertama. Kemudian kita beralih jurnal yang kedua dari Abid Ar-Rahman SAG EPD, melihat individu sosiopat dari perspektif Al-Quran. Nah, sebentar kita cari dulu. Sikap sosiopatik di sini diartikan sebagai sebuah perilaku individu atau masyarakat yang kurang peduli terhadap masyarakat lainnya. Sikap acuh tak acuh pada orang lain, tidak punya empati pada manusia lainnya, sangat individualistik. Al-Quran menjelaskan beberapa sikap yang terkait hal ini, diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu pada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Ya. Penjelasan tafsir. Ali ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Abu Ibnu Abbas bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang punya utang sejumlah harta, sedangkan piutang ini tidak mempunyai bukti yang kuat. Lalu laki tersebut mengingkari hutangnya dan mengadukan perkara pada hakim. Dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang berhak dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah, berdosa dan memakan harta haram. Ya. Berdasarkan apa yang tampak pada lahiriahnya, untuk itu apabila keputusan bersesuai dengan hakikat permasalahan, maka demikianlah yang diharapkan. Jika keputusan itu tidak bersesuai dengan hakikat permasalahannya, maka si hakim hanya memperoleh pahalanya, sedangkan yang menanggung dosa ialah pihak yang memalsukan tanda bukti dan melakukan kecurangan dalam perkaranya. Oke.
kemudian ada juga suka mengikuti hawa nafsu. Terdapat dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 23, yang artinya, maka apakah engkau telah melihat tentang apa yang menjadikan Tuhan hawa nafsu, dan Allah memberikannya sesat berdasarkan pengetahuan, dan Allah telah mengunci mata pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang memberi petunjuk susah Allah? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ya. Penjelasan tafsir ayat ini menjelaskan bahwa karena kaum musyrikin itu menyatakan persamaan orang-orang beriman pada para pendurhaka, pernyataan yang tanpa dalil sedikit pun, maka ayat di atas keheranan sikap mereka. Karena itu ayat ini di atas memulainya pertanyaannya dengan kata maka Allah berfirman, ya. Jadi pada intinya individu sosiopatik itu individu yang memiliki kelainan. Kelainan itu dalam artian berbeda dengan masyarakat atau individu pada umumnya. Jadi keterkaitan antara dua jurnal ini yaitu sama-sama membahas tentang individu sosiopatik. Yang pertama itu dilihat dari perspektif umum, kemudian yang satunya dilihat dari perspektif Al-Quran dan Al-Quran, ya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.